Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prisdiawan, NPM 2001 dari kelas Strategi Operasi A. Di sini saya mengambil materi tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Tetapi perlu dicatat bahwa inovasi lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Yang kedua, kreativitas. Kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Dan yang terakhir adalah desain. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktik. Yang kedua, pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, untuk membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa derajat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Dan yang kedua, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Yang tiga, pengembangan produk. Pengembangan produk itu menggambarkan cara organisasi mengembangkan produk dan layanan bermasalah karena organisasi yang berbeda akan mengadopsi proses yang berbeda juga. Nah, model panggung ini adalah pendekatan yang agak sederhana untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pengembangan produk dan layanan. Di situ ada pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototipe dan desain akhir, dan mengembangkan proses operasi. Pengertian dari pembuatan konsep, ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house. Lalu yang kedua, penyaringan konsep. Tujuan dari tahap penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Yang ketiga adalah desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Ini juga termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasaran. Selanjutnya yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Tahap ini adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan proses operasi. Menempatkan tahap ini pada akhir proses pengembangan, jika proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Yang keempat, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk memproduksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Selanjutnya yaitu perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Tidak seperti perspektif peserta pasar yang dinilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Kali ini di perspektif ini yang dinilai yaitu kapasitas jaringan, organisasi, subkontrak, pemasok, efektivitas pelanggan, dan teknologi. Di sini saya mengambil studi kasus tentang Batik Semarang 16. Batik Semarang 16 adalah industri batik yang mengolah dan menjual kain batik
yang berdiri sejak tahun 2005. Dalam menjalankan usahanya, Batik Semarang 16 itu fokus untuk membuat batik khas Semarangan. Guna mewujudkan hal tersebut, Batik Semarang 16 melakukan strategi pengembangan produk yang dilakukan dua cara, yaitu yang pertama cara strategi pengembangan motif produk, dan yang kedua strategi pengembangan lini produk. Strategi yang pertama yaitu pengembangan motif produk. Strategi pengembangan motif produk dilakukan oleh Batik Semarang 16 dengan membuat motif produk dengan tema ikon Kota Semarang. Hasil dari pengembangan tema dan objek motif produk tersebut diantaranya motif dengan tema legenda Kota Semarang, motif dengan tema bangunan bersejarah atau terkenal di Kota Semarang, motif dengan tema flora dan fauna khas Kota Semarang, motif makanan khas Semarang, motif dengan tema kelurahan di Kota Semarang, dan motif dengan tema Batik Semarang 16. Selain melakukan pengembangan tema motif, strategi pengembangan motif produk juga dilakukan dengan cara mengkreasi ulang motif yang sudah pernah dibuat dengan membuat perbedaan dari segi warna, bentuk, maupun dengan menambah isen-isen atau hiasan. Serta cara lain yang juga dilakukan sebagai langkah pengembangan produk yaitu dengan menggabungkan dua objek menjadi satu motif produk. Lalu strategi yang kedua yaitu pengembangan atau penambahan lini produk. Strategi pengembangan produk yang juga dilakukan oleh Batik Semarang 16 yaitu dengan menambah lini produk baru dan juga lini produk pelengkap. Lini produk baru yang dibuat diantaranya kemeja pria, busana wanita, sepatu, dan juga tas. Sedangkan untuk lini produk pelengkap, jenis produk yang dibuat yaitu selendang, sel, dan juga dompet batik. Lini produk pelengkap tersebut dibuat dengan menggunakan sisa kain perca bekas pembuatan busana batik dan tas. Dalam penelitian kali ini, strategi pengembangan produk yang dipilih oleh Batik Semarang 16 sudah tergolong baik dan juga dilakukan dengan cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal berupa munculnya persaingan, tidak stabilnya posisi persaingan, banyaknya variasi penggunaan barang, dan pemanfaatan produksi yang efektif memberikan dampak untuk mendorong Batik Semarang 16 melakukan pengembangan produk baik dengan mengembangkan desain motif maupun dengan mengembangkan lini produk baru dan pelengkap. Batik Semarang 16 merupakan salah satu industri kecil dan menengah yang menjalankan struktur organisasi yang tidak kaku sehingga seluruh pihak internal dapat memberikan masukan, kritik, maupun ide-ide baru dalam pengembangan produknya ke depan. Dalam menjalankan strategi pengembangan produknya, Batik Semarang 16 sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu melakukan penambahan lini produk dan juga memperbaiki produk yang sudah ada. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.